Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما قدم min dzambi. Inilah pada kesempatan hari ini ya, saya diminta untuk menyampaikan terkait apa sih puasa Ramadan itu ya, kemudian seperti apa ya, mungkin secara ringkas fikihnya seperti itu. Diminta oleh teman saya itu untuk menyampaikan ini ya. Dan saya mohon izin ya, karena saya juga masih minim ilmu gitu ya. Saya juga hanya sharing gitu ya dengan teman-teman semua. Jadi mohon izin ya kalau misalnya ada yang kurang tepat gitu ya, nanti bisa dicari kalau di referensi lain gitu ya. Saya di sini menggunakan referensi buku ringkasan fikih sunnah karya Said Sabiq yang diringkas oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi ya, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, dan beberapa referensi lainnya. Nah, yang pertama apa sih itu puasa gitu ya. Apa sih puasa gitu ya? Kita sering banget dengar istilah bulan puasa gitu ya, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Apa sih ya? Kalau secara bahasa, bulan puasa itu dari bahasa Arab ya, itu asal artinya saum ya. Bentuk jamak itu siam ya. Arti dari saum itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu ya. Itu ada di Quran surat Maryam ayat 26 ya, dan Quran. Artinya begini, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang pun manusia pada hari ini ya, itu. Dan itu ya secara bahasa dari puasa. Lalu kalau puasa Ramadan apa tuh? Ya puasa Ramadan berarti apa? Menahan diri ya, untuk tidak makan, minum dan kalau sudah berkeluarga tidak melakukan hubungan suami istri gitu ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya, itu Ramadan, puasa Ramadan.
Kemudian yang selanjutnya, puasa Ramadan ini ya, puasa Ramadan ini kita tahu ya, diturunkan oleh pemerintahan pada tahun kedua Hijriah, gitu ya, tahun kedua setelah Nabi atau Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Dan saat itu, kalau tidak salah ya, saat kondisi puasa Ramadan itu saat kondisi perang, ya, jadi cukup luar biasa gitu ya kondisinya. Gitu. Kemudian itu ya, puasa Ramadan, atau kita lebih seringnya mungkin saum gitu ya, karena kalau puasa sendiri itu menahan gitu ya, puasa. Kemudian keutamaannya apa sih ya? Keutamaan dari puasa Ramadan, ya. Apa sih keutamaannya? Nah, ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika datang bulan Ramadan, telah datang bulan Ramadan yang diberkahi, Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulan tersebut. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Dibelenggu setan-setan, di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharapkan kebaikan di dalamnya, maka dia telah diharapkan dari kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Jadi itu ya keutamanya tadi. Buahnya berkahi ya. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, ya. Dibelenggunya setan-setan, ya, dan ada malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Apa tuh? Malam Lailatul Qadar. Dan ada lagi gitu ya beberapa keutamaan. Di antaranya bau mulut kita tuh disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kenapa tuh bisa seperti itu? Ada hadisnya gitu ya. Ini bunyinya seperti ini. Wa khuluqu wala khuluqu amiso ini atau yabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih haram di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua itu doanya mustajab, ya, doanya mustajab, ya. Ini kalau orang berpuasa, doanya insya Allah diijabah sama Allah, gitu ya. Makanya banyak yang berdoa. Nah, ada juga hadisnya gitu ya, seperti ini bunyinya, yang terjemahnya seperti ini. 3 orang yang tidak akan ditolong doanya, imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan orang yang dizolimi. Jadi ada 3 tuh, ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi orang berpuasa ini insya Allah doanya dijabah sama Allah. Dan yang ketiga sebagai tamang dari setan gitu ya. Kita tahu bahwa tadi setan itu dibelenggu ya saat bulan Ramadan. Jadi puasa ini sebagai tameng atau perisai kita. Kemudian mendapatkan ampun dari Allah gitu ya. Jadi kita dosa-dosa kita akan diampuni gitu ya. Asalkan kita betul-betul ikhlas gitu ya dalam berpuasa ini, harap dari Allah SWT. Kemudian yang kelima, menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Kita tahu ya di surat Quran surat Al-Baqarah 103 yang masyhur ya. Kita tahu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu Quran surat Al-Baqarah 183. Ya. Itu kita harapannya bisa jadi orang-orang yang bertakwa setelah melewati puasa Ramadan selama sebulan ini, mendapatkan surga Ar-Rayyan. Ada namanya pintu Ar-Rayyan ya, pintu yang dilewati oleh orang-orang, pintu surga yang akan dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Itu keutamaannya gitu ya.
selama puasa Ramadan. Kemudian yang selanjutnya syarat dan tata cara puasa Ramadan. Syaratnya apa ya, syaratnya? Apa syaratnya dalam puasa Ramadan? Ada bagi dua ya. Pertama syarat wajib. Syarat wajib itu hal-hal yang membuat orang menjadi wajib atau diwajibkan untuk berpuasa atau melakukan sesuatu gitu ya. Yang pertama itu beragama Islam, jelas ya, beragama Islam untuk puasa Ramadan, karena ini rukun Islam ya. Dan balik gitu ya, sudah balik untuk laki-laki sudah dewasa, untuk yang perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi gitu ya, dan berakal gitu ya berakal ya, waras lah itu ya. Jadi kalau orang gila nggak boleh puasa. Yang keempat sehat ya, sehat jasmani ya, sehat fisiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya sakit tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Tapi kalau sakitnya ringan ya, misalnya cuma masuk angin, flu, masih bisa itu puasa ya, nggak jadi alasan untuk akhirnya nggak puasa gitu ya. Sakitnya ringan dan mampu gitu ya. Mampu ini dalam artian secara fisik ya. Kadang misalnya ada nih orang tua atau kakek atau nenek yang udah sepuh gitu ya, udah kontak gitu ya, nggak kuat nih untuk puasa ya karena fisiknya gitu ya, ya udah tidak diwajibkan untuk puasa. Dan tidak dalam perjalanan atau musafir, jadi sedang dalam mukim atau sedang tinggal di satu tempat gitu ya, tidak dalam perjalanan. Kemudian suci dari haid dan nifas. Jadi untuk perempuan gitu ya, harus suci dulu dari haid dan nifas. Kalau misalnya sedang haid atau nifas maka tidak wajib puasa. Dan bahkan puasanya ini jadi haram gitu ya kalau misalnya tetap dipaksa untuk puasa, karena memang tidak wajib. Dan ini ada yang kedua itu syarat sah. Yang pertama itu beragama Islam pasti ya. Yang kedua suci dari haid dan nifas untuk kaum perempuan gitu ya. Dan pada hari yang dibolehkan. Apa aja sih hari-hari yang tidak dibolehkan? Ya itu hari selain hari raya Idul Fitri, ya, Idul Adha, dan hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu 3 hari setelah hari Idul Adha gitu ya. Terus kalau misalnya puasa Syawal bolehnya kapan? Puasa Syawal boleh dilakukan pada hari kedua. Jadi kalau hari pertama nggak boleh tuh. Tapi kalau hari kedua diperbolehkan itu puasa Syawal. Kemudian yang selanjutnya, tata cara gitu ya. Tata cara gimana? Kita tahu ya, apa sih rukun puasa? Rukun puasa Ramadan. Saya tahu. Rukun puasa Ramadan itu hanya dua ya. Yang pertama niat, ya. Harus dengan niat. Ya. Nah, itu. Karena dalam hadis itu ya, hadis arba'in yang pertama innama a'malu binniyat. Sungguhnya semua amalan tergantung niat. Ya. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menghimpun niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Ashab as-Sunan gitu ya. Jadi kalau puasa Ramadan ini niatnya harus sudah dikumpulkan ya. Tapi insya Allah kalau misalnya teman-teman sudah niatkan atau sudah sahur, insya Allah itu sudah niat puasa ya. Tapi kalau misalnya nggak sahur ya,
terus lupa gitu ya, niat gitu ya. Nah ini puasanya jadi tidak diterima nih gitu ya, karena tidak ada niat gitu ya, di dalamnya. Kemudian yang kedua itu menahan diri dari membatalkan. Jadi apa aja yang membatalkan puasa? Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 187 di Dalillah ya. Terjemahnya seperti ini. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu saat datangnya fajar. Dan sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi dari terbit fajar sampai terbangannya matahari kayak gitu. Ya, kita diminta untuk menahan diri dan membatalkan puasa. Baru kita masuk nih, itu ya puasa. Puasa mulai dari terbit fajar ya. Dari terbit fajar. Kapan terbit fajar? Mudahnya azan subuh ya. Azan subuh itu tanda terbitnya fajar. Ya. Ada terus kalau imsak gimana tuh imsak? Imsak itu sebenarnya tadi ya, imsak ada juga dari awal ya, artinya menahan gitu ya. Menahan. Jadi kita menahan memberi jeda waktu ya kepada diri kita untuk akhirnya tidak makan ya menjelang subuh, tapi banyak berdoa. Imsak itu biasanya berapa lama gitu ya waktunya? Kalau misalnya dalam ininya, dalam dalilnya gitu ya, malah ditanyakan oleh sahabat bahwa jarak imsak itu, kalau kata Zaid gitu ya, kata Zaid sekiranya seseorang membaca 50 ayat ya. Jadi pernah bertanya gitu ya seseorang pada Zaid bin Sabit, ini kalau misalnya 50 ayat itu berapa sih? Ya mungkin sekitar satu lembar Al-Quran gitu ya. Dan mungkin sekitar 5 sampai 10, 5 menit lah ya, 5 menit, 5 sampai 10, biasanya 10 ya kalau dalam waktu yang bisa kita tahu. Jadi di jadwal imsakiyah itu biasanya jarak azan subuh dengan imsak itu 10 menit. Kemudian apa saja sih yang membatalkan puasa Ramadan? Ada beberapa hal ya yang bisa membatalkan puasa. Oh, sebelum masuk itu ada dulu nih terkait pada puasa gitu ya. Pada puasa ini yang pertama itu makan sahur ya. Makan sahur, kenapa makan sahur? Karena dalam hadisnya Rasulullah bersabda, bersahurlah karena di dalam santap sahur itu terdapat barokah ya. Jadi Rasul udah menganjurkan itu untuk sahur ya, walaupun hanya dengan seteguk air gitu ya. Seteguk air, kalau misalnya nggak sempat makan bangun-bangun udah tinggal 5 menit lagi menuju azan subuh, misalnya ya udah minum air aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan untuk makan ya. Pasal untuk makan malah nanti lewat subuhnya ya, isi makan. Walaupun kata beberapa ulama ini nggak apa-apa kalau misalnya sudah masuk, atau dalam riwayatnya, dalam sejarahnya ini kalau misalnya masih makan dalam kondisi sahur tapi ternyata sudah masuk waktu imsak atau azan gitu ya, nggak apa dilanjutkan sampai selesai ya, karena kami tidak tahu waktu ya, karena mungkin zaman dulu nih belum ada jam, jadi nggak tahu nih ini udah berapa lama lagi nih menuju azan subuh ya, karena patokannya matahari ya, nggak ada jam kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah ada jam, jadi bisa diperkirakan ya waktunya. Kemudian menjaga rekan berbuka ya,
kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad, Umar Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajalahul fitr. Orang-orang umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita dianjurkan untuk segera berbuka dengan yang manis-manis. Nah, yang manis-manis hati-hati nih dalam dalam riwayatnya hanya kalau kata Ustaz Ali Hidayat itu hanya kurma ya yang termasuk makanan yang dimaksud Rasulullah dengan manis ini kurma ya. Kurma berjumlah ganjil ya. Hendaklah dalam berbuka memakan beberapa kurma berjumlah ganjil. Kalau misalnya nggak ada kurma baru dengan air gitu. Bukan dengan es campur ya, es buah apalagi susu mungkin ya, teh manis ya. Bisa banyak gitu ya, tapi didahulukan air putih dulu atau kurma atau air putih ya. Jadi tidak bisa digantikan dengan hal-hal manis lainnya yang kata Ustaz Hidayat. Kemudian berdoa ketika berbuka dan pada saat puasa. Ya jelas ya tadi ya, saat puasa kita dianjurkan untuk berdoa karena tadi doa kita dijabah oleh Allah SWT, insya Allah gitu ya. Dan saat berbuka kita dianjurkan untuk berdoa juga ya. Jadi setelah buka nih kita minum air, bismillah, minum air kemudian berdoa ya. Terus doa buka puasa gimana tuh? Ada dua sih sebenarnya yang mungkin kita atau mungkin yang sering terbiasa Allahumma lakasum tu bika amatu wala istighfar tu bika rahim. Ya itu yang sering kita pakai. Tapi kalau sesuai dengan Rasulullah gitu ya, yang Rasulullah amalkan itu ya seperti ini. Ya bazama'u wa batalatul uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Itu doanya Rasulullah ya. Enggak apa-apa. Boleh pakai yang mana gitu ya. Tapi kalau menurut sedang Rasulullah tadi ya yang sahabat zama'u wa batalatul uruqu wa sabatal ajru insyaallah gitu ya. Kemudian baru setelah itu berdoa ya. Itu baca doa tadi, baca doa buka, minum air, berdoa ya. Nggak apa-apa nggak dapat bukaan mungkin ya. Kalau bukan misalnya banyak nih, takjil banyak ya, misalnya takjil udah gorengan ada mana, nggak usah rebutan gitu ya. Tapi yang penting berdoa ya. Berdoa tuh di situ ya, insya Allah dijabah sama Allah SWT gitu. Karena Allah sendiri yang menyampaikan ya, dan Rasulullah sendiri yang berkata seperti itu. Kemudian nahan diri dari perbuatan sia-sia dan tercela ya. Jadi kalau lagi Ramadan nih jangan melakukan banyak hal-hal yang sia-sia lah gitu ya. Ya mungkin tidur-tiduran aja gitu ya, atau apa main game atau film mungkin ya, nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan kebanyakan ya, itu sayang ya. Lebih baik dipakai untuk amalan-amalan yang bermanfaat ya, misalnya baca Quran, menghafal, dengerin kajian online misalnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya, ini enak banget ya buat kaum rebahan ya, untuk kita tiduran aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah dengar hadisnya gitu ya, sungguh tidurnya orang puasa itu berpahala ya. Padahal udah hadisnya itu doif gitu ya, jadi jangan digunakan ya gitu ya. Kalau misalnya bisa aktivitas yang produktif itu lebih baik gitu ya. Dan bersiwak gitu ya, bersiwak disukai bagi orang berpuasa untuk bersiwak ketika sedang berpuasa ya. Jadi saat Ramadan kita disunahkan untuk bersiwak. Nah, banyak berderma dan mempelajari Al-Quran gitu. Ini kalau misalnya lagi puasa nih, kita banyak mempelajari Al-Quran tadi ya, tilawah, baca
tadarus ya, dan menghafal atau mempelajari tafsirnya gitu ya. Kemudian sungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi 10 hari Ramadan ini Rasulullah itu betul-betul memaksimalkan gitu ya. Kenapa memaksimalkan? Karena di 10 malam hari terakhir ini ya, itu turun yang namanya malam Lailatul Qadar gitu ya. Dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi dalam hadisnya sebelah seperti ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila masuk ke 10 hari terakhir beliau menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat sarungnya. Dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasul ini benar-benar maksimalkan 10 hari terakhir karena nggak ada lagi ya umat yang diberikan malam di satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Karena kalau umat zaman dulu ini kan umurnya panjang-panjang ya, ratusan tahun ya. Bahkan hampir 1000 tahun ya. Nabi apa tuh? Yang hampir 1000 tahun Nabi Nuh kalau nggak salah ya. Nabi Nuh itu umurnya disebutkan 1000 kurang 50 berapa ya? 950 tahun umurnya. Sepanjang itu ya. Jadi amalannya banyak gitu ya. Selama itu. Nah kita nggak bisa sebanding nih karena umur kita rata-rata berapa? Yang nggak jauh beda sama Rasulullah ya. Paling 60 ya, 70. Ya udah kalau udah 80 90 tuh udah nggak, belum tahu ya kita masih sanggup puasa atau enggak gitu ya. Kalau sudah fisik sudah melemah juga di usia seperti itu. Nah, Allah kasih kita kemuliaan ya. Umat Rasulullah ini, umat Islam ini kasih kemuliaan dengan adanya malam Lailatul Qadar ya. Yang kalau dalam riwayatnya ya ini turun ya pada malam-malam ganjil. Kalau dalam pandangan ulama ya, dalam pandangan ulama pada malam-malam ganjil ya, itu bermacam-macam ya, ada yang berpendapat malam ke-21, 23, 25, 29 atau 27. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu ya, kayak kita orang biasa lah gitu ya. Ya kita maksimal aja 10 malam hari terakhir kayak gitu ya. Untuk menghidupkan malam-malam kita, banyak ibadah, jangan dibanyakin tidurnya ya. Kayak gitu. Jadi 10 malam hari terakhir ya. Kemudian apalagi sih yang kita ini harus lakukan di bulan Ramadan gitu ya. Terus apa aja yang kita boleh lakukan dan tidak boleh lakukan. Nah, di bulan Ramadan gitu ya, ada beberapa hal yang dibolehkan ya atau mubah. Apa? Masuk ke air, mandi ya, berendam di dalamnya. Ya. Tapi jangan disengajain berenang gitu ya. Kalau disengaja berenang, air masuk batal. Gitu ya. Jadi nggak usah berenang kalau lagi puasa, berenangnya malam aja. Kemudian di sini terusnya memakai celak mata dan semisalnya dari bahan-bahan yang biasanya dioleskan ke mata. Baik oleh pengaruh rasa ibu tenggorokan atau tidak. Karena mata itu bukan jalan yang masuk makanan atau minuman, jadi nggak apa-apa. Ya. Untuk yang sudah berkeluarga ya, berhubungan suami istri, ini dibolehkan yang bagi suami istri yang mampu menahan dan mengendalikan diri. Kemudian suntik atau injeksi. Suntik ini dibolehkan dalam keadaan berpuasa, baik untuk infus, pembiasan atau untuk pengobatan. Karena tidak masuk ke perut, ya. Karena tidak masuk ke perut. Kemudian berbekam. Ini boleh berbekam ya untuk orang berpuasa.
tapi akan jadi makruh kalau berbekam itu melemahkan orang berpuasa. Jadi kalau habis bekamnya tiba-tiba lemas gitu ya, jadi nggak kuat puasanya, itu jangan. Kemudian berkumur atau istinsyak, atau memasukkan air ke hidung ya, kalau dikeluarkan. Kalau misalnya kita wudhu nih kan berkumur ya, boleh sih, tapi kalau dilakukan berlebihan ya makruh gitu. Kemudian dibolehkan sesuatu yang tidak bisa dihindari masuk ke rongga perut, misalnya menelan ludah, tertelan atau terhirup debu jalanan, menghirup tepung saat mengayak, masuk ke dahak dan semisalnya. Nah ini ada ini ya, ada sebuah perkataan dari seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak masalah seseorang mencicipi makanan yang asam atau makanan yang akan dibeli. Dan Ibnu Taimiyah berkata, mencium aroma-aroma sedap tidak dipermasalahkan bagi orang berpuasa. Adapun celang, suntikan harusnya diperdebatkan oleh para ulama. Jadi mencicipi makanan nih untuk ini ya, mungkin ya untuk ibu-ibu ya, atau kaum ibu yang masak di rumah itu nggak apa-apa ya, di sini diperbolehkan, asal jangan berlebihan ya. Dan cicipan jangan telan, dilepahin lagi ya, kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya, hal makan dan minum atau hubungan suami istri saat bulan Ramadan tapi di malam hari sampai terbit fajar. Ya jelas ya, kalau di sudah tenggelam matahari ya kita diperbolehkan berbuka gitu ya, dan mau seperti biasa. Dan jangan dilebih-lebihin ya puasanya, jangan akhirnya orang masih kuat nih, dan ntar aja bukan Isya, jangan. Isya itu puasanya siapa? Syiah kalau nggak salah, sampai Isya puasanya. Kalau nggak salah ya, ada dari seorang ustaz. Dan dibolehkan bagi orang berpuasa masuk waktu fajar dalam keadaan junub. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi junub nggak apa-apa, tapi tetap nggak boleh makan dan minum. Nah, jadi mandinya mungkin setelah masuk waktu fajar, misalnya azan subuhnya azan gitu ya, tapi kita bisa lakukan juga yang suami istri dalam kondisi junub misalnya satu azan baru mandi ya, nggak apa-apa ya, tapi jangan ditunda-tunda ya, tunda-tunda kalau subuhnya telat jadinya. Kemudian bagi wanita haid dan nifas, bila sudah berhenti keluar darah di malam hari, ia boleh mengakhirkan mandinya sampai tiba waktu subuh. Jadi boleh untuk wanita gitu ya yang mengalami haid dan nifas boleh mengakhirkan mandinya sampai waktu subuh. Oke, tapi sebelum sholat subuh ya, jangan sampai pas subuhnya baru mandi. Untuk adab-adab dalam berpuasa. Oke. Apa itu sunnah sudah gitu ya. Dan rukun sudah. Oh mungkin sini ya, terkait orang yang diwajibkan untuk puasa. Tadi udah ada ya syarat-syaratnya ya. Muslim, balik, berakal, sehat, mukim, tidak musafir, tidak ada haid dan nifas. Anak kecil gimana gitu ya? Untuk anak-anak tidak wajib, ya. Tapi orang tuanya ya, harus merintahkan mereka berpuasa agar terbiasa, karena sejak kecil. Gitu ya. Kalau bisa nih puasa ini dijadikan apa ya? Suatu hal yang menyenangkan buat anak-anak ya. Anak-anak jadi misalnya ada reward nanti ya kalau yang puasanya full, yang mau puasa nanti dikasih hadiah. Gak apa-apa gitu ya, untuk anak-anak kecil ya, untuk anak-anak itu perlu dimotivasi dulu gitu ya.
Jadi setelah usia 10 tahun ya, baru itu dikasih tahu tuh kalau misalnya nggak puasa nanti dosa ya. Nah, boleh tidak berpuasa untuk orang yang sakit ya, kemudian orang-orang yang sudah tua renta gitu ya, kakek nenek kita mungkin, dan pekerja berat yang tidak memiliki penghasilan kecuali lewat pekerjaan berat itu. Mereka diberi keringanan tidak berpuasa. Orang yang sakit tadi maksudnya orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maksudnya sakitnya itu berkepanjangan ya. Nah, mereka ini dibolehkan tidak berpuasa, tapi sebagai gantinya mereka harus membayar fidyah ya, atau tebusan dengan memberi makan satu orang miskin per hari dengan takaran satu sok atau setengah sok atau satu mud, seperti yang ibarat. Nah, itu perbedaan atau khilafnya dari para ulama ya. Dalam sunnah tidak ditegaskan secara pasti tentang kadar fidyah ini. Jadi intinya bayar fidyah itu dengan memberi makan satu orang per hari. Berarti kalau bisa 30 hari puasa 30 orang. Nah, gitu ya. Kasih makan. Kalau mungkin bisa di searching gitu ya. Anggaran satu sok terus seberapa? Kalau tadi satu mut itu ya, satu mut itu 4 sok. Kalau nah satu sok itu kalau nggak salah 3,1 berapa uh, liter ya kalau nggak salah, bisa dicari. Orang hamil atau menyusui ya, jika keduanya khawatir atas kesehatan dirinya atau kandungannya dan bayinya ya, maka mereka boleh tidak berpuasa. Maka dan ini harus membayar fidyah dan juga dan tidak wajib mengganti puasa ya, kalau misalnya orang yang khawatir orang hamil atau menyusui yang wanita hamil atau menyusui yang dia ini khawatir atas dirinya dan kandungannya, kesehatan dia dan kandungannya. Kemudian kalau misalnya wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa karena khawatir atas bayinya saja ya, maka mereka harus kodok ya dan membayar fidyah double nih. Jadi kalau misalnya sebenarnya dia bisa nih puasa tapi dia khawatir kalau misalnya puasa mungkin kalau sedang menyusui ya, uh, jadi nggak maksimal nih hasil yang bisa keluar karena berpuasa. Maka daripada nanti bermasalah gitu ya sama bayinya, maka dia memilih untuk tidak puasa. Dan ini wajib dikodok. Selain bayar fidyah juga wajib untuk mengkodok. Tapi kalau misalnya tadi ya karena khawatir atas keduanya, ya khawatir atas dirinya sakit juga, ya, karena ibu menyusui atau sedang hamil dan kandungannya juga, maka cukup bayar fidyah saja. Kemudian untuk orang-orang yang dia tidak wajib puasa tapi wajib mengkodok ya, siapa saja itu? Yang pertama, orang sakit yang ada harapan akan sembuh. Jadi kalau misalnya orang yang masih bisa sembuh gitu ya, kalau bisa karena corona bisa sembuh nggak? Bisa, Allah bisa sembuh. Jadi kalau misalnya sekarang lagi nggak bisa puasa ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau insya Allah sembuh gitu ya, nanti diganti puasanya. Kemudian yang berstatus sebagai musafir atau dalam perjalanan, itu bisa ada dicek di Quran surah Al-Baqarah 185 yang tadi sudah disampaikan oleh saya di awal gitu. Itu dalil terkait puasa Ramadan. Oke itu ya. Nah kemudian ada lagi nih yang tidak wajib berpuasa dan wajib mengkodok. Dan lagi nih itu adalah wanita haid atau yang mengalami nifas
Mereka ini haram untuk puasa, tapi jika tetap berpuasa maka puasanya dianggap tidak sah atau batal dan harus mengulang puasa di hari lain. Ya intinya disuruh mengkodok lah. Ya. Tapi enggak, kalau misalnya dalam hadis itu disebutkan kami haid di zaman Rasul, dari Aisyah radhiyallahu berkata, kami haid di zaman Rasulullah SAW, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan pada sholat. Jadi itu ya apa namanya dalilnya atau hadisnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, apa aja sih hal yang membatalkan puasa? Ada 6 gitu ya. Dalam hal membatalkan puasa. Yang pertama itu makan musab sengaja, jelas ya. Gitu. Kalau sengaja batal, gitu ya. Kan lagi puasa. Ya. Kalau dengan sengaja di setelah tenggelam matahari nggak apa-apa, ya sambil saja malam hari. Muntah disengaja, gitu ya. Tapi jika dia tidak disengaja muntah, maka puasa tidak batal. Ini muntah sengaja itu maksudnya gimana gitu ya? Jadi zaman dulu itu apa ya? Muntah itu merupakan satu-satu terapi kesehatan. Karena seseorang yang menderita sakit akan terasa lebih ringan sakitnya setelah mengalami muntah. Ya kalau misalnya kita masuk angin nih, kita rasanya kalau misalnya kita muntah tuh lebih plong gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Ini karena zaman dulu seperti ini, maka muntah dengan sengaja itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Ya otomatis batal puasanya. Gitu ya. Kalau muntah sengaja, berarti kan dia lagi sakit terus dia muntahin. Gitu ya. Kemudian mengalami haid dan nifas untuk wanita. Ini buat laki-laki yang mengeluarkan manis secara sengaja ya, ya untuk baik karena berhubungan dengan istri, yang untuk istri atau mendekat atau misalnya onani gitu ya, dia sampai sekali keluar maka otomatis puasanya batal, wajib dikodok puasanya. Kemudian memakan sesuatu yang tidak lazim dimakan dari mulut hingga masuk ke perut. Ya. Ini maksudnya, misalnya nih, biar gampang ya, makan garam yang banyak. Okay. Ini makan sesuatu yang nggak lazim. Ya. Nah, itu yang akhirnya masuk ke rongga perut. Makan mendengar atau bersetubuh karena salah perkiraan. Misalnya seseorang makan, minum atau bersetubuh dengan perkiraan telah terbenam matahari atau fajar belum terbit, tapi kemudian terbukti perkiraan itu salah. Nah maka puasanya ini batal. Ya. Karena yang kira belum terbit fajar padahal udah terbit fajar. Dan selanjutnya bagaimana sih maksimalkan Ramadan ini? Ya yang pasti kalau misalnya Ramadan ini kita tadi ya banyak-banyak makan amal soleh. Ya. Terus gimana? Kira-kira amal soleh optimal. Yang pertama, coba anggap puasa Ramadan ini puasa terakhir kita. Ramadan terakhir kita. Itu. Kira-kira kita bisa puasa atau ngejalanin Ramadan ini dengan optimal. Karena bisa jadi kita nggak ketemu lagi Ramadan depan. Gitu. Banyak ya kejadian-kejadiannya gitu. Tangga kita mungkin yang kemarin masih sehat nih. Hari Hamin 1 sebelum Ramadan, tapi pas menjelang Ramadan sorenya itu dipanggil oleh Allah SWT. Dulu, karena kalau misalnya kita banyak mengingat nanti, ya insya Allah kita akan optimal dalam amal-amal kita. Dan buat targetan, biar akhirnya puasa ini bisa terukur lah, itu udah ngapain aja sih Ramadan ini gitu ya. Berapa banyak sih tilawahnya, udah hatam berapa kali sih, kemudian hafal dan apa belum ya, dan sholat tahajudnya bolong kan nih, tarawihnya tarawih full kan nih gitu ya. Jadi
buat targetannya. Ya misalnya sehari target atau dalam Ramadannya kita target hatam 2 kali misalnya, 2 kali. Maka kita buat tuh ya, targetan selama 30 hari dibagi 30 berapa tuh ya, misalnya sehari berarti kan 2 juz ya, kalau misalnya hatam 2 kali berarti sehari 2 juz. 2 juz itu ada berapa? Ada 20 lembar. 20 lembar misalnya biar mudah nih dibagi ke waktu sholat, dari waktu sholat ya, waktu sholat. Nah itu dibagi 5, jadi 5 berapa? 4 lembar, 4 lembar ya. Sekarang 2 juz itu ada 20 lembar ya, 1 juz ada 10 ya, bisa dibagi tuh seperti itu. Dan ya itu sih ya, dia buat targetan ya. Dan selalu dievaluasi targetan, misalnya saat hari ini kurang nih gitu ya, maka besok kalau bisa dilebihin gitu ya, dilebihkan. Jadi kira-kira targetan ini tetap bisa berjalan ya. Kalau misalnya diakumulasi artinya ini bisa sesuai ya dan tercapai. Kalau misalnya tilawahnya kurang nih, misalnya hari ini cuma dapat 1,5 juz nih, berarti besok harus 2,5 juz gitu. Ya, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya Ramadan ini bulan penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat ya, jadi maksimalkan segala hal yang bisa kita lakukan ya, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Dan karena pahala yang diberikan pun berlipat ganda, serta amalan kita puasa ini dibalas langsung oleh Allah SWT gitu ya, maka jangan sia-siakan ya amal kita di bulan Ramadan ini gitu ya, dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang bahkan mungkin keburukan-keburukan yang mungkin kita biasa lakukan di hari-hari biasa mulai dihilangkan, dan jadi kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah atau pendidikan ya, bulan latihan untuk kita menjadi sebenarnya hamba ya, benar-benar hamba yang beriman, dan kita sama-sama berikhtiar untuk akhirnya bisa meraih martabat ya, di akhir nanti, dan betul-betul meraih kemenangan yang sebenar-benarnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari Al-Fakir ini atas banyaknya kekurangan. Terima kasih.